Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pagi ini kita akan mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, dalam menyatukan diri dengan kehendak ilahi yang maha agung, Engkau telah mempersembahkan manda pujian kepada Allah di bumi melalui hati-Mu yang maha kudus, dan sekarang masih melanjutkan mempersembahkan sakramen Ekaristi di mana-mana dan akan tetap meneruskan hingga akhir dunia. Dengan sungguh-sungguh aku ingin mempersembahkan kepadamu sepanjang hari ini kegembiraan dan penderitaanku, segala tujuan dan angan-anganku, semua kesulitan dan hasratku, setiap perkataan dan tindakanku, dengan meneladan Santo Fransiskus dan kepada hati Bunda Maria yang tak bernoda. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, pernah tidak kamu merasa canggung atau kurang nyaman saat berada di tengah keluarga besar? Mungkin ada omongan yang enggak nyambung atau kamu merasa lebih dekat dengan teman-teman di sekolah daripada saudara sepupu. Tiba-tiba, keluarga terasa bukan cuma soal hubungan darah. Dalam Injil hari ini, ibu dan saudara-saudara Yesus datang untuk menemuinya. Ketika Yesus diberitahu tanggapannya, mengejutkan. Ia tidak buru-buru menemui mereka. Sebaliknya, ia malah membuat pernyataan yang mengubah definisi keluarga. Ia berkata, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Pernyataan Yesus ini bukan berarti ia tidak peduli pada ibunya. Tentu saja tidak. Pernyataan ini menunjukkan bahwa bagi Yesus ada ikatan yang jauh lebih kuat dari sekedar hubungan darah. Ikatan itu adalah iman dan ketaatan. Di zaman ini, definisi keluarga juga makin meluas. Keluarga bukan hanya orang-orang yang tinggal serumah, teman-teman seperjuangan di sekolah, anggota komunitas, atau sahabat yang selalu ada di saat suka dan duka, juga bisa terasa seperti keluarga. Intinya, keluarga adalah tempat di mana kamu merasa diterima, dicintai, dan bisa bertumbuh bersama. Yesus mengajak kita untuk melihat keluarga dengan cara yang lebih luas. Orang yang menjadi bagian dari keluarganya adalah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan melakukan. Artinya, kita menjadi saudara dan saudari Yesus setiap kali kita berani melakukan hal-hal yang benar. Bahkan ketika itu sulit, setiap kali kita memaafkan teman yang menyakiti kita, setiap kali kita berani membela teman yang dibuli, atau setiap kali kita membantu orang lain tanpa pamrih, disitulah kita menjadi bagian dari keluarga Kristus. Keluarga sejati bukan tentang darah yang sama, tapi tentang hati yang mengasihi dengan cara yang sama. Tuhan memberkati. Marilah kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menerima kami sebagai bagian dari keluarga-Mu. Berilah kami kekuatan untuk selalu mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Bantulah kami untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami, agar mereka pun bisa merasakan kasih-Mu melalui diri kami, sebab Engkaulah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.